Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oh iya, anak-anak pintar, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Anak-anak pintar, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha sudah mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk mencari informasi mengenai materi tersebut, mari kita baca bersama teks berikut ini. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah kita baca teks tadi, kita dapatkan beberapa informasi berikut. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah sultan dari kerajaan Goa Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Keempat, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Kelima, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keenam, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Ingat anak-anak pintar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pahlawan yang berjuang pada masa kerajaan Islam di Indonesia ternyata bukan hanya Sultan Hasanuddin.
Berikut ini adalah beberapa raja yang juga berjuang pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 hingga 1297. Sebelum menjadi raja, ia bernama Marah Silu. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Pada masa ini, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di sekitar Selat Malaka. Peninggalan pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Raja yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 hingga 1636. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Ia menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara seperti Persia, Turki, Cina, dan India, sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Peninggalan raja ini adalah makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kerajaan Aceh yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Akan tetapi, masjid tersebut bukan bangunan asli karena telah mengalami renovasi akibat Perang Aceh pada awal abad ke-20. Raja berikutnya yaitu Raden Patah dan Adipati Unus. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja di kerajaan Demak pada tahun 1500 hingga 1518. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yaitu Masjid Demak. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat dan digantikan oleh Adipati Unus atau biasa juga disebut sebagai Dipati Unus atau Pati Unus. Adipati Unus memerintah Demak pada tahun 1518 hingga 1520. Adipati Unus sangat terinspirasi oleh Gajah Mada untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti Majapahit. Adipati Unus berusaha membangun angkatan laut yang kuat untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena Portugis di Malaka merugikan perdagangan Demak. Ia berhasil mengusir Portugis yang mengganggu kelancaran perdagangan Demak. Adipati Unus menyeberang ke utara menuju Malaka untuk melawan Portugis. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Pangeran Sabrang Lor. Keempat, ada Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC yang telah menduduki Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Akan tetapi, penyerbuan ini mengalami kegagalan.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Peninggalan pada masa Sultan Agung adalah kebudayaan Jawa di Mataram, seperti tradisi grebeg maulud dan tradisi kejawen, pembuatan kalender Jawa, dan menulis sastra gending. Adapun peninggalan kerajaan Mataram Islam antara lain makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, dan Keraton Mataram. Raja berikutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja kerajaan Banten yang memerintah pada tahun 1651 hingga 1683. Semasa pemerintahannya, perekonomian Banten mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkat. Ibu kota Banten menjadi kota kosmopolitan yang dihuni para pedagang asing. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dibangun sistem irigasi besar-besaran. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan di kerajaan Banten. Beliau membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan Selat Sunda. Sultan Ageng Tirtayasa menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing dan kerajaan Islam di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan dan mencari dukungan dalam melawan VOC yang berkuasa di Batavia. Salah satu peninggalan kerajaan Banten yaitu arsitektur pada menara Masjid Agung Banten. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan 3 raja yang memerintah kerajaan Islam di Indonesia beserta perjuangan yang dilakukannya dalam membela rakyatnya. Anak-anak pintar, zaman dahulu para pejuang menggunakan cahaya sebagai media untuk berkomunikasi. Cara komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan atau berita melalui sinyal cahaya. Sinyal cahaya dikirim secara langsung, baik dari sumber cahaya maupun dengan menggunakan cermin. Cermin digunakan untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya seperti sinar matahari. Pemanfaatan cahaya untuk berkomunikasi ini memanfaatkan sifat-sifat cahaya, antara lain cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Di dalam pemanfaatan cahaya untuk berkomunikasi, bidang pantul memegang peranan penting. Apa itu bidang pantul? Bidang pantul ini merupakan bidang atau benda yang digunakan untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya dari sumber cahaya ke lokasi tujuan. Permukaan benda yang menjadi bidang pantul sangat mempengaruhi arah pantulan cahaya. Cahaya akan dipantulkan sejajar dan teratur saat mengenai permukaan yang rata seperti cermin. Dan sebaliknya, cahaya akan dipantulkan ke segala arah dan tidak teratur saat mengenai permukaan yang tidak rata atau kasar. Agar sinyal cahaya dapat mencapai lokasi tujuan dengan benar, cahaya harus diarahkan dengan benar. Arah cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Sekarang, saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Apa yang akan terjadi pada saat sinar matahari mengenai cermin yang permukaannya datar dan licin? Silahkan jawab soal tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian, berjuanglah untuk apa yang kamu cita-citakan, karena perjuangan itu adalah salah satu penentu keberhasilan dari cita-citamu itu. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.